Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernanda. Saya Madinah Samaria. Saya Widianti. Kami di sini dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang materi dimensionalitas ilmu. Teman-teman, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dan hakikat dimensionalitas ilmu. Ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan pengetahuan yang disusun secara sistematis, rasional, empiris, dan dapat diuji kebenarannya. Ilmu bukan hanya sekedar kumpulan informasi atau fakta biasa, tetapi merupakan hasil pemikiran manusia yang terus berkembang melalui metode ilmiah. Hakikat ilmu sendiri adalah usaha sadar manusia untuk memahami realitas atau kenyataan melalui proses penelitian, pengamatan, dan penalaran yang teratur. Karena itu, ilmu memiliki sifat objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu tentang dimensi-dimensi yang menyusun ilmu pengetahuan. Dimensionalitas ilmu pengetahuan berkaitan dengan bagaimana ilmu dapat dipahami, diperoleh, dan dimanfaatkan. Dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dimensi aksiologis, serta dimensi tambahan. Yang pertama yaitu dimensi ontologis. Dimensi ini membahas tentang hakikat atau keberadaan suatu ilmu yang menjadi objek kajian ilmu. Sederhananya, dimensi ini menjawab pertanyaan apa yang sebenarnya dipelajari oleh ilmu. Jadi, dimensi ontologis membantu kita untuk memahami apa fokus utama dari suatu ilmu. Yang kedua yaitu dimensi epistemologis. Dimensi ini membahas tentang bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dimensi ini menjawab tentang bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan bagaimana menentukan bahwa pengetahuan ini benar. Dalam epistemologi, ilmu diperoleh melalui metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, penalaran, hipotesis, dan lain-lain. Dan oleh karena itu, pengetahuan ilmiah harus bersifat objektif, sistematis, dan dapat diuji. Ketiga, dimensi aksiologis. Dimensi ini membahas tentang nilai, manfaat, dan tujuan ilmu pengetahuan. Dimensi ini menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan? Ilmu tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran, tapi juga harus memberi manfaat bagi manusia yang tidak merugikan kehidupan. Dalam perspektif Islam, ilmu juga harus membawa manusia kepada kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain tiga dimensi utama, ilmu pengetahuan juga memiliki dimensi tambahan seperti dimensi kebudayaan, sejarah, dan kemanusiaan. Artinya, ilmu berkembang sesuai konteks zaman, budaya, serta kebutuhan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri, tapi juga terus berkembang mengikuti kehidupan manusia. Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara dimensi ilmu dalam praktek keilmuan modern. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa dalam filsafat ilmu terdapat tiga dimensi utama. Yang pertama yaitu dimensi ontologis, dan yang kedua adalah dimensi epistemologis, dan yang ketiga dimensi aksiologis. Ketiga dimensi tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri,
tetapi saling berhubungan dan saling melengkapi dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dimensi ontologis berkaitan dengan apa yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Dimensi epistemologis berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Sedangkan dimensi aksiologis berkaitan dengan manfaat, nilai, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Dalam praktek keilmuan modern, ketiga dimensi ini bekerja secara bersama-sama. Jika salah satu dimensi diabaikan, maka ilmu pengetahuan bisa menjadi tidak seimbang. Misalnya, ilmu yang berkembang tanpa nilai moral dapat disalahgunakan dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Hubungan pertama dapat dilihat antar dimensi ontologi dan epistemologi. Ontologi menentukan objek yang akan dipelajari, sedangkan epistemologi menentukan metode atau cara untuk mempelajari objek tersebut. Contohnya, dalam ilmu kedokteran, ontologi dalam kedokteran membahas tubuh manusia, penyakit, virus, dan kesehatan. Setelah objek kajiannya jelas, maka epistemologi digunakan untuk mencari pengetahuan tentang penyakit tersebut melalui penelitian, observasi, eksperimen di laboratorium, dan uji klinis. Dari proses itu, para ilmuwan dapat menemukan obat maupun vaksin untuk mengatasi penyakit tertentu. Contoh lainnya, dalam ilmu astronomi, ontologi membahas benda-benda langit seperti planet, bintang, bulan, dan galaksi. Sedangkan epistemologi digunakan melalui pengamatan teleskop, pengumpulan data, dan penelitian ilmiah untuk memahami sistem tata surya di alam semesta. Jadi, tanpa ontologi, ilmuwan tidak tahu apa yang harus diteliti, dan tanpa epistemologi, ilmuwan tidak dapat berkembang secara ilmiah. Hubungan berikutnya adalah antara epistemologi dan aksiologi. Epistemologi menghasilkan ilmu pengetahuan melalui metode ilmiah, sedangkan aksiologi menentukan bagaimana ilmu tersebut digunakan secara etis dan bermanfaat bagi manusia. Contohnya dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan AI, para ilmuwan menggunakan metode penelitian dan teknologi canggih untuk mengembangkan AI. Hal ini merupakan bagian dari epistemologi. Namun, penggunaan AI juga harus memperhatikan nilai moral dan etika. Misalnya, AI yang seharusnya digunakan untuk membantu pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan manusia, bukan untuk menyebarkan informasi yang palsu, penipuan digital, informasi hoaks, atau tindakan kriminal lainnya. Contoh lainnya adalah teknologi media sosial. Teknologi ini diciptakan untuk memudahkan komunikasi dan berbagi informasi. Akan tetapi, jika digunakan secara tidak bertanggung jawab, media sosial dapat menjadi sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan cyberbullying. Karena itu, aksiologi sangat penting agar perkembangan ilmu dan teknologi tetap memberikan manfaat bagi setiap penggunanya. Selain itu, hubungan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi juga terlihat dalam masalah perubahan iklim. Ontologi ini membahas fenomena pemanasan global dan kerusakan lingkungan. Epistemologi digunakan melalui penelitian ilmiah, pengumpulan data, cuaca, dan analisis lingkungan untuk mengetahui penyebab perubahan iklim. Sedangkan aksiologi mengarahkan bagaimana hasil penelitian tersebut digunakan untuk menjaga lingkungan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan mendatang. Dalam praktek ilmu modern, ilmu pengetahuan juga semakin bersifat interdisipliner. Artinya, banyak bidang ilmu saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Misalnya dalam penanganan pandemi COVID-19, para ahli kedokteran, biologi, teknologi, ekonomi,
bersama untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa perkembangan ilmu saat ini membutuhkan hubungan yang kuat antar dimensi ilmu dan antar bidang keilmuan. Di Indonesia, hubungan antar dimensi ilmu juga sangat penting dalam di dunia pendidikan dan di penelitian. Tidak hanya bertujuan menghasilkan siswa-siswi yang pintar secara akademik, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian juga tidak hanya dilakukan untuk mendapatkan gelar atau publikasi, tetapi harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan membentuk penyelesaian berbagai masalah bangsa. Selain itu, ilmu pengetahuan di Indonesia juga tetap berlandaskan dengan nilai agama, budaya, dan Pancasila. Dengan begitu, perkembangan ilmu tidak hanya menghasilkan kemajuan teknologi, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih adil, bermoral, dan bermanfaat bagi masyarakat kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antar dimensi ilmu sangat penting dalam praktek keilmuan modern. Ontologi membantu menentukan objek kajian ilmu, epistemologi membantu menemukan cara memperoleh ilmu tersebut, dan aksiologi ini berperan sebagai mengarahkan penggunaan ilmu agar tetap bermanfaat dan sesuai nilai moral. Ketiga dimensi tersebut harus berjalan secara seimbang agar ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai hubungan antar dimensi ilmu dan praktek keilmuan modern. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Adapun materi selanjutnya yaitu implikasi dimensionalitas ilmu terhadap pendidikan, penelitian, dan perkembangan di Indonesia. Dimensionalitas ilmu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.
kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.